Baik sahabat-sahabat sekalian, kita akan coba buka tanya jawab ya, dan mudah-mudahan bisa sharing. Pertanyaan yang pertama, sudah ijab kabul kemudian berpisah gitu ya, tinggalnya, oh tidak masalah selama kedua-duanya ridho. Kalau kedua-duanya tidak ridho ya, atau salah satunya tidak ridho, dan itu harus dikomunikasikan sebelumnya. Ulah jual main ditinggalkan waekannya begitu ya, yang satu di Singapura, yang satu di Singaparna misalkan begitu. Nah itu sah-sah saja kalau misalkan apa namanya itu pasangannya sudah sepakat, yang satu di Chicago, yang satu di Chicago misalkan, ya itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak, kalau tadi punya ada kesepakatan ya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan ya, saya kira bisa suaminya zalim atau istrinya tidak taat ya, wallahu alam bishawab ya gitu. Akhwat ada yang mau nanya, tafadhol. Ini satu saja jawabannya bisa 20 menit dari ibu ya. Jadi luar biasa, sudah mulai tidak istiqomah, kesakinahan sudah mulai tidak ada, dan maunya poligami. Satu, saya harus luruskan bahwa sakinah tidak sakinah tidak ada kaitannya dengan poligami gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada yang poligami tidak sakinah, itu jangan disalahkan poligaminya, yang disalahkan orangnya. Kayak orang berjilbab tapi nyuri, tak begitu. Yang disalahkan orang yang nyurinya, oknumnya ya, bukan apa namanya jilbabnya. Jadi kalau ada yang poligami tidak sakinah, gara-gara poligami jadi tersakinah ya, enggak. Yang salah mah adalah orangnya, bukan poligaminya. Karena yang monogami juga tidak sakinah banyak ya. Lebih baik itu adalah ya sakinah, begitu lebih baik ya. Tidak berani saya soal ya. Oh tidak setia, nah ini mohon maaf nih, ini fitnah poligami tidak setia. Setia itu tidak terkait dengan jumlah, setia itu terkait dengan komitmen, betul? Bisa dipahami? Tidak setia itu tidak terkait dengan jumlah, tapi setia itu terkait dengan komitmen. Ada orang yang jumlahnya satu istrinya tapi tidak komitmen, berarti tidak setia ya. Ini saya bukan membela poligami Bu ya, tapi harus diluruskan bahwa yang membuat tidak sakinah itu bukan poligaminya, tapi yang membuat tidak sakinah adalah orangnya yang melakukan poligami itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tadi sudah punya anak dua. Pertama memang imut-imut begitu ya, tapi udah punya anak dua, amit-amit ya begitu, malah loba di omat-omat gitunya. Di kade-kade ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ibu betul bahwa tidak ditentukan oleh usia ya. Maka tadi niatnya adalah dua, syaratnya dua. Satu, punya niat untuk belajar. Ini banyak, mohon maaf, tidak naik ke fase tangga selanjutnya karena tidak niat untuk belajar. Yang kedua, karena tidak punya kesabaran. Jadi sering sekali, mohon maaf, karena ketidaksabaran, sering sekali mencari sesuatu yang solusinya itu seolah-olah benar padahal salah begitu. Contoh ya, tadi kalau poligami itu tidak sakinah, menurut saya itu disebabkan niatnya udah keliru. Sebab tidak sedikit orang niat poligami itu lepas daripada masalah pasangan yang satu begitu. Ingat dia gedenya boga pamajikan teh, menikah dengan ini anyar. Nah akhirnya apa? Dia nikah lagi bukan dikarenakan niat yang lurus, tetapi untuk lari dari masalah. Bisa dipahami nggak? Maka yang kayak begini poligaminya hancur ya begitu. Sakirana boga niat eta ulah lah gitu ya. Tengenaheun jeung nu ieu mah menikah kawin deui sugan leuwih ngeunaheun. Nah ini insya Allah hancur itu poligaminya. Dan saya betul apa yang ibu katakan, membuat poligami itu tidak sakinah. Tapi jangan terlalu banyak dibahas lah ya, poligami nama sakitu lah ya, cukup. Jadi yang kedua, karena tidak mau niat belajar dan tadi tidak punya kesabaran. Akhirnya apa? Makin tambah usia, mohon maaf, karena ya mohon maaf ya, tidak ditentukan oleh apa namanya, ada rumah tangga yang makin lama berumah tangga bukannya semakin saling memahami, bukannya saling
ta'awun, saling bantu gitu ya, saling berempati, malah saling semakin nambah usia rumah tangga, malah saling nuntut. Ya, kenapa? Karena pilar-pilar sakinahnya hilang. Ya, luar biasa. Makanya kalau kita berbicara yang 5 tangga ini berbicara hal-hal yang bersifat dohir, hal-hal yang bersifat material. Kita belum berbicara tentang masalah yang sesuatu yang tidak bisa dihitung lah begitu. Masalah apa? Masalah keimanan. Ya, masalah tentang rasa syukur. Nah, ini belum dibahas. Jadi kalau 5 tangga ini kita hanya membahas tentang masalah hal-hal yang sifatnya itu nu nampak nu katingali kan begitu. Ya. Jadi tidak membahas hal-hal yang bersifat ruhiyah atau tidak membahas tentang pilar-pilar sakinah, enggak. Ya, kita hanya cek kasar nama imar rute nahungkul gitu. Ya, hanya rutenya saja. Bagaimana membangun kesabaran, tentu ini lebih panjang pembahasannya. Ya, karena kesabaran selalu terkait dengan masalah iman. Kesabaran tidak hanya terkait dengan masalah karakter, tapi dengan masalah keimanan. Makanya kalau berbicara menapaki tangga-tangga ini, maka kalau tidak berbicara keimanan, tetap saja kita tidak menambah dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya supaya di hati tidak ada rasa unek dan rasa dendam. Kita langsung masuk ya ke sini ya. Kemudian supaya hati bersih. Ya, unek-unek ke keluarga, unek-unek ke suami, unek-unek ke pasangan atau ke istri, ke anak ya. Itu manusiawi. Tapi ingat ya, kalau dibiarkan itulah jadi penyakit hati. Kesal wajar. Tapi lamun dituturkeun kurang ajar ya. Marah sesuatu hal yang manusiawi, tapi kemudian diluapkan, diwujudkan dalam sebuah aksi arogan, nah ini baru apa namanya salah, keliru. Maka bagaimana cara menghadapinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas maka bersih. Jadi kalau kita berbicara teori healing emosional, yang paling tepat adalah ikhlas. Dibersihkan, tah dikeluarkan. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Akhlaso itu, khulusa itu bersih, akhlaso itu membersihkan. Jadi unek-unek itu kotoran, diikhlaskan berarti dibersihkan supaya unek-uneknya nggak ada. Kalau sudah ikhlas, tidak ada dendam, tidak ada unek-unek, insya Allah, karena sudah dibersihkan. Ya, setan aja nggak bisa ngegoda orang ikhlas, nggak bisa. Maka kata setan, ya kata iblis, rajanya setan, disebutkan la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku sesatkan mereka, kata iblis, semuanya kecuali hambamu yang diikhlaskan. Jadi nu ikhlas mah leuleus liat, tahu leuleus liat siga dodolnya leuleus liat gitu. Jadi hese we leuleus liat gitu ya, dipotongkeun hese liat gitu ya. Sama orang ikhlas itu leuleus liat. Ya, kenapa lulus lihat? Digoda kaya, tidak terlalaikan, tidak jumawa, tidak sombong. Digoda kurang, tidak merasa rendah diri. Paham nggak? Kan itu datang semua godaan setan kan? Ya, digoda oleh harta dilebihkan, tetap infak. Digoda harta dikurangkan, tetap ikhlas ngarep ke Allah, kan begitu? Susah orang ikhlas mah digoda teh hese gitu. Lulus lihat, ya. Itu gambaran saya kepada orang ikhlas teh, lulus lihat hese we gitu. Ya, ketika dihina ya merasa diri memang banyak kekurangan, ketika dipuji ya merasa yakin bahwa itu dilebihkan oleh Allah. Orang ikhlas mah susah digoda ya, pika sebeleun mah aya, pika geuleuheun aya, pika ambekeun aya, pika sediheun aya, pika ijideun aya, da urang mah jelema hirup. Lamun teu kitu-kitu acan teu hirup, kan begitu? Nah di dinya mah teu ambek, saya mah da soleh tara ambek. Cek saha nu soleh tara ambek? Ya, cek saha nu soleh tara kesel. Ini masalah. Ya, jadi manusiawi itu mah ya. Jangan dilawan gitu, tetapi jangan dibiarkan, dikelola, dibersihkan oleh apa? Keikhlasan. Insya Allah ya, ikhlas ini yang membuat sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang sulit menjadi sederhana, ya sesuatu yang rumit menjadi bisa diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang pertama ya, ikhlaskan. Tapi ikhlasnya berat. Gak mudah. Kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'aladztu syai'an asyaqqu min niyati. Tidak ada yang lebih aku sulit sembuhkan kecuali urusan hati.
Innaha tataqallabu alayya, ari hate mah teu daek cicing, lingas. Paham? Ya, lingas teh naon bahasa Indonesia teh? Liar. Hese teu daek cicing gitu. Wis wow, sadaya gitu. Teu cicing teh gitu. Ya, takbiratul ihram ikhlas, sami Allahu liman hamidah masih ikhlas. Pas sujud ningali aya babaturan. Oh, geus teu ikhlas dewa eta teh. Ini subhanallah. Susah tadi, dikelolanya nggak mudah, tapi ada kata ulama yang lebih mudah atau membantu kita bisa ikhlas. Ikhlas itu sulit, yang membantu kita untuk menghadapi kesulitan supaya bisa ikhlas, salah satunya adalah ma'rifatullah. Non ma'rifatullah teh, kenal ke Allah. Kenal ke Allah ini yang membuat kita bisa lebih ikhlas kepada Allah. Ya, lewat apa? Ma'rifatullah, yang paling mudah lewat Asmaul Husna. Maka pelajari Asmaul Husna, kaji Asmaul Husna, coba terapkan, insya Allah kita bisa lebih ngarep ke Allah, lebih ikhlas ke Allah. Dan kalau orang sudah ikhlas ke Allah, emosi-emosi negatifnya bisa lebih cepat terbuang. Ya, yang membuat kita ribet itu kusabab teu ikhlas. Kesel, ikhlas sih tapi da teu ngeunah hate teh, can ikhlas teh gitu. Ngerti nggak? Orang mah ikhlas sih sebenarnya mah, tapi dah ayo kesel, awas ya can ikhlas tadi gitu. Ya. Ustadz, kata Ustadz, orang yang bersyukur ditambah nikmat. Saya selalu bersyukur kepada istri saya, buktinya saya nggak ditambah-tambah istri. Nah ini salah, berarti kalau masih nanya kenapa belum ditambah, ya ditambah nikmat berarti can syukur. Ngerti nggak? Ustaz, saya sudah bersyukur terhadap nikmat, tapi kenapa nggak ditambah-tambah? Can syukur kata gitu. Ngerti tuh? Iya. Kalau orang masih bertanya kenapa nggak ditambah nikmat saya, berarti acan syukur. Walaupun aku nggak syukur ke Allah gitu. Ustaz, saya sudah bersyukur terhadap nikmat, tapi kenapa nikmat saya belum ditambah? Can syukur kata gitu. Ongkok ikhlas tapi goreng adat kene gitu. Ya, acan berarti ikhlas. Ya. Dan ini dalam rumah tangga itu penting. Lamun teu ikhlas mah berat. Ya kenapa? Inilah jebakan kedekatan, jebakan kelekatan. Kita saking dekatnya dengan suami, saking dekatnya dengan istri, kadang nu ditinggali teh salakina pamajikanana. Saking dekatnya dengan pasangan, yang dilihatnya pasangannya. Padahal coba lihat di balik itu semua siapa? Allah. Kan begitu? Maka kan ada lagunya. Jaga suami, jangan kau sakiti. Kan begitu? Ridho suami, ridhonya ilahi, kan itu betul? Maka mau meninggali suami itu ridho ilahi gitu. Tulikeun lah nyanyinya. Namun ditulikeun bahaya ya soalnya. Jadi subhanallah, karena dibalik ridho, cuman kita kan mohon maaf nih, itulah jebakan kedekatan. Saking merasa dekat kita tuh dengan pasangan, dengan anak, dengan guru, kadang-kadang dengan murid, kita suka lupa di balik itu semua siapa? Kersaha orang begitu. Ya. Kersaha orang begitu. Maka lihatlah, fangzuri aina anti minhu, kan begitu kata Nabi. Ya, lihatlah kamu hei perempuan kepada suamimu, atau posisimu kepada suamimu, sikapmu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Matak ibu-ibu lamun ningali caroge, kalau lihat suami keur tidur nuju kulam tibra tingali ku urang tetep surga neraka ya. Jadi tingali maksudnya ingat surga jeung neraka gitu, surgaku nerakaku gitu ya. Jadi bagaimana sikap kita kepada suami itu surga dan neraka kita, subhanallah. Sampai segitunya. Kenapa? Sebab salah satu jebakan kita tidak ikhlas adalah kedekatan. Serius. Saking dekatnya kadang-kadang orang poho gitu ya. Sok, teh gitu teh. Saking dekatnya dengan teman, kadang-kadang kita lupa untuk niat supaya untuk Allah kan begitu. Saking dekatnya dengan murid, dengan guru, kadang-kadang lupa bahwa kita memberikan ilmu teh atau mencari ilmu teh untuk Allah kan lupa teh. Itu jebakan kedekatan ya. Wallahu alam bisawab. Apakah waktu bisa menentukan fase-fase pernikahan? Misalnya umur pernikahan, apakah bisa menentukan bahwa fase-fase bisa dengan mudah dilewati?
Ya, jadi subhanallah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya tangga-tangga ini bisa dilewati, tidak ditentukan usia pernikahan. Oh, usia pernikahan emas, pernikahan perak berarti udah tangga nomor 4, enggak. Ya, sebab ayah usia pernikahan perak, tapi ya rumah tangganya tidak sakinah ada, awet tapi rajin. Diceraikan hente ya ngan kata istrinya, dari titahku kolot baik we komodi salah kita balik atoh we. Iya, ada yang kayak begitu, suaminya jarang pulang, tepaduli teuing salaki rek kawin deui rek naon-naon oge, yang penting mah status saya lain janda. Ada yang kayak begitu, ada ya jadi rumah tangganya jalan-jalan tapi masing-masing gitu ya, akad nikahnya tidak dibatalkan, tetap jadi posisinya jadi suami atau jadi istri statusnya, tetapi fungsinya nggak jalan masing-masing weh. Ada yang kayak begitu, ada ya. Tapi makanya ingat, tidak ditentukan oleh usia pernikahan, tapi ditentukan tadi, satu niat belajar, dua kesabaran. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak punya sifat romantis, cuek tapi perhatian? Cuek tapi perhatian, cuek perhatian. Aku mahanya itu ya. Ada yang bisa bantu gimana cuek tapi perhatian? Ya, kalau memang ini ada beberapa laki-laki yang kurang romantis ya, dan ini juga ujian pasangan ya. Tapi begini ya, sependek yang saya tahu, sedikit ilmu yang saya dapatkan, bagaimana meromantiskan pasangan. Satu, itu rahimnya harus keimanan ya, rahimnya keimanan. Jadi kalau tidak dilandasi oleh keimanan, agak susah memang ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bagaimana meromantiskan? Maka tumbuhkanlah keimanan. Yang kedua, supaya romantis itu mohon maaf ya, tidak hanya karakter gitu. Oh, dia mah karakternya orangnya romantis. Saya kira ada betulnya, ada salahnya. Ya, ada betulnya karena memang ada orang yang lebih sifatnya itu memang romantis. Ya romantis sifatnya. Ya, tetapi ada salahnya, maksudnya bahwa romantis itu bisa dibentuk gitu. Jadi setidak romantisnya orang, kalau dia belajar bagaimana ke rumah tangga Nabi, insya Allah dia jadi orang yang romantis. Bisa dipahami nggak? Makanya ada 15 langkah bagaimana meromantiskan rumah tangga ala Nabi. Tapi ini kan pelajaran level ketiga ini mah ya. Iya. Jadi ada. Jadi kalau kita belajar ke Nabi, setidak romantisnya suami, kalau belajar ke Nabi, insya Allah dia akan melihat bagaimana Nabi melakukan hal-hal yang sederhana membuat romantis bersama istrinya, dan dia akan meniru itu. Walaupun mohon maaf ya, ada suami yang nyebutkan I love you hese gitu, Mi, aku cinta kamu Mi. Jadi asa karena ragok gitu, semoga budak opat masih nyebutnya nih I love you gitu ya, Mi, aku cinta kamu ya. Jadi ada yang sampai saking tidak romantisnya, hari nikahnya aja lupa. Orang teh kawinnya tahun sabarahannya. Suami ada yang kayak begitu. Termasuk saya dulu yang suka lupa ya. Tapi setelah tahu tentang ilmunya, maka saya selalu setiap tahun tandaan, oh ya tanggal sekian ya, begitu ya, tanggal sekian ya, subhanallah. Jadi luar biasa. Jadi setidak romantisnya suami kalau belajar ke Nabi, insya Allah, walaupun tidak pandai mengukir kata begitu ya, tidak lihai dalam mengolah bahasa ya, tetapi insya Allah kalau belajar ke Nabi dia romantis. Dan romantis itu terkait dengan pintu cinta. Pintu cinta itu ada 5. Jadi ada orang yang merasa romantis kalau pintu A, ada orang yang merasa romantis kalau sudah masuk pintu B. Nah, pintu cinta ini harus kita pelajari. Ingat ya, romantis itu kan nggak mesti kata-kata. Ada orang yang romantis itu kalau dikasih bunga, tapi ada
orang yang romantis itu kalau ngasih toko bunga, kan begitu? Hah? Itu merek bunga, tapi merek tokonan gitu kan saya. Ada nggak? Ada kan? Jadi ini terkait dengan bagaimana mengungkapkan rasa cinta. Cuman begini, kalau menurut saya yakin yang dimaksud romantis oleh yang penulis pertanyaan ini pasti punya maksud. Menurut aku mah romantisnya A gitu ya, paham nggak? Menurut aku mah romantisnya kalau kamu beliin aku bunga. Menurut aku mah romantisnya kalau kamu beliin aku toko bunga, kan begitu. Menurut aku mah romantis kalau kamu teh beliin aku tiap hari teh atau kecup aku tiap hari. Aku mah nggak usah dikecup untuk dicium tuh kekepan, pokoknya mah diberi duit tuh rada loba. Itu romantis udah cukup ya misalkan ya. Kalau saya sarankan mohon maaf nih, ungkapkan hal yang menurut anda senangi. Komunikasikan, ya aku teh seneng kalau kamu kayak begini. Jadi ulah waka kesel sebab begini, ada seorang istri yang udah nuduh ke suaminya, menikah perhatiannya, menikah cueknya. Tadi kan saking bingungnya dia nulis dia teh cuek tapi perhatian. Tak kan ya saya tadi, karena saya yakin ini bahasa rasa perempuan kayak begitu. Saya paham dia menginginkan perhatian yang A, tapi si suami ngasihnya yang C gitu ke atas deh. Sehingga dia ngomong dia teh cuek tapi perhatian, kan liur deh. Maka menurut saya ya, yang Beb ya Bi, makasih ya selama ini udah perhatian ke aku, tapi aku lebih seneng kalau kamu ya beliin martabak Bangka tiap malam minggu misalkan begitu ya. Mungkin dia merasa romantis kalau dibeliin martabak gitu, karena ingat mungkin pas waktu ta'arufan yang dibawa untuk summernya itu martabak Bangka misalkan, sehingga masuk alam bawah sadar dan terngiang-ngiang begitu kan. Alam bawah sadar itu 87% kan otak kita kan ya itu. Jadi kebayang-bayang teh eta, jadi beli martabak eta gitu ya. Bisa jadi kan. Maka coba menurut saya suka begitu, saya ke istri saya, mohon maaf ya Mi, aku senang kalau kamu begini. Ya, ternyata ketika kita ngungkapin, dia ikut ngungkapin. Bi, aku juga senang kalau kamu begini. Oh, subhanallah, gampang atuh eta mami, cerita gitu. Tapi yang gampang itu kita tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak tahu bahwa itu hebat atau romantis menurut dia. Kartos. Maka saran saya ke teteh atau ke ibu yang menghadapi suami kayak begitu, syukuri perhatian suami, dan yang cueknya omongin, aku lebih senang kalau kamu begini. Sebab banyak ya punten yang masalah. Jadi geus nuduh heula teu para rugu, menikah teu paduli, menikah teu perhatian, menikah cuek, menikah mung mantuan. Obrolin dulu, ngomong dulu. Ya, jangan dulu nuduh. Ya, oke, kalau sudah diomongin masih tidak romantis, bersabarlah. Ya. Heuh da naon deui atuh rek aral. Tapi mulai dari kita tanya, di menurut kamu yang kamu senangin itu apa sih? Ya, kalau aku pakaian apa? Kalau aku tidur harus gimana? Kalau aku pagi hari harus gimana? Tanya itu. Ya, menurut kamu romantisnya kayak gimana? Nah, ditanya kayak begitu, insya Allah mikir, aduh, pamajikan nanya romantis, hari orang romantis tuh ya, nah gitu ya. Insya Allah, itu pun kalau suaminya mikir. Kalau suaminya tuh mikir banyak anggar ya sarua. Wallahualam bishawab, waktu saya sudah habis. Terima kasih, mohon maaf ya. Insya Allah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan 5 tahapan ini saya bilang ini hanya berbicara masalah hal-hal material, hal-hal yang nampak saja ya. Syaratnya adalah punya niat melakukan pembelajaran dalam rumah tangga, selalu belajar bukan berarti harus baca buku saja, belajar memahami, belajar lebih peduli, belajar berempati, belajar lebih mendahului kebaikan ya, belajar mengalah dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sabar menapaki tangga-tangga tersebut sampai akhirnya kita tiba pada masanya maut menjemput kita, dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah bersama istri kita, suami kita, anak-anak kita di surganya. Terima kasih, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.